Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dinamika global yang kian memanas dan berpotensi memicu Perang Dunia Ketiga. Kekhawatiran tersebut disampaikan SBY melalui utas di akun X pribadinya. SBY menilai Perang Dunia Ketiga sangat mungkin terjadi, meskipun ia masih percaya skenario paling mengerikan tersebut masih bisa dicegah. Namun ia mengingatkan ruang dan waktu untuk mencegahnya semakin sempit dari hari ke hari. Ia menyoroti munculnya pemimpin-pemimpin kuat yang haus perang, terbentuknya blok-blok persekutuan negara yang saling berhadapan, pembangunan kekuatan militer besar-besaran hingga geopolitik global yang semakin panas. Sebagai langkah konkret, SBY mengusulkan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengambil inisiatif mengundang para pemimpin dunia dalam sidang umum PBB darurat atau Emergency UN General Assembly. Namun SBY yakin selama ada kemauan, selalu ada jalan keluar. Seraya menegaskan pentingnya tanggung jawab bersama dalam menjaga perdamaian dunia. Lalu apakah kekhawatiran SBY ini beralasan dan sejauh mana kemungkinan Perang Dunia Ketiga mendekati kenyataan? Kita langsung membahasnya bersama analis hubungan internasional Tengku Reza Shah. Pak Reza, selamat malam. Selamat malam, salam dari Unpad di Bandung. Pak Reza, jadi apa sebenarnya yang paling memicu kekhawatiran sejumlah pihak termasuk Pak SBY ini terhadap Perang Dunia Ketiga? Apakah karena konflik-konflik besar yang belakangan kita lihat melibatkan Amerika Serikat di pusaran konflik seperti konflik dengan Israel, Palestina, Venezuela, dan Iran, Pak Reza? Kekhawatiran Pak SBY itu dapat dimengerti ya, karena beliau adalah negarawan dunia yang harus selalu memikirkan bagaimana dunia ke depan. Dan kekhawatiran beliau ini sudah dinyatakan juga kalau kita mengamati dokumen World Economic Forum yang terbit minggu ini, itu memang menyatakan jika tantangan terbesar dunia ini saat ini cenderung kepada konflik. Jadi dari 5 items yang dikhawatirkan oleh World Economic Forum, itu pertama adalah konfrontasi geoekonomi, itu sangat besar, 18%. Yang kedua adalah konflik antar negara sebesar 14%. Kemudian cuaca ekstrim 8%. Keempat, pengelabuan informasi sebesar 7%. Dan selanjutnya adalah perbenturan dalam masyarakat sebesar 7%. Ini kalau dijumlahkan hampir dekat kepada 50%. Tadi Pak SBY, Presiden SBY juga dengan tepat mengatakan masih adanya konflik yang sedang terjadi di dunia. Misalnya kita amati sekarang konflik yang terjadi saat ini adalah antara Rusia Ukraina yang belum selesai, konflik Sudan yang belum selesai, konflik di Myanmar yang melibatkan banyak kekuatan dalam negerinya dan cenderung mengundang intervensi dari luar, konflik di Syria, konflik di Yaman. Kemudian juga banyak konflik di berbagai kawasan yang sangat mengkhawatirkan. Misalnya di kawasan Timur Tengah ada konflik Israel Palestina, kemudian juga ada ketegangan antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Kemudian ada juga instabilitas di kawasan Laut Merah. Kemudian di Asia Timur keadaan belum aman-aman saja. Ada potensi konflik di semenanjung Korea. Kemudian juga ada konflik di Laut Cina Selatan. Di Asia Selatan ada konflik antara Afghanistan, di perbatasan Afghanistan, perbatasan Pakistan. Kemudian juga ada di kawasan Latin Amerika, ada konflik-konflik yang melibatkan kartel-kartel drugs atau narkotika. Tapi kalau kita melihat kepada koleksi senjata nuklir di dunia, ini memang sangat mengkhawatirkan. Rusia memiliki sekitar 4 ribuan, Amerika Serikat juga 4 ribuan, China di bawah 1.000, dan di bawah 500 adalah Perancis, Inggris, India, Pakistan, dan Israel. Jadi ini adalah kondisi yang sangat dikhawatirkan oleh Pak SBY bahwa memang ada potensi dunia akan beranjak kepada perang nuklir. Tapi apakah perang nuklir itu akan terjadi? Saya pikir dunia akan berpikir-pikir mendalam karena terdapat satu teori yang mengatakan mutually assured destruction atau mati satu, mati semua. Tentunya dunia mengerti bahwa mereka tidak akan menjadi negara yang menyebabkan dunia ini luluh lantak. Terima kasih. Oke, Pak Reza, jadi nuklir menjadi salah satu faktor yang cukup menentukan ya. Pak SBY juga menyebutkan, Pak Reza, terkait dengan seperti masukan begitu ya, suggestion atau advice bagi lembaga dunia untuk mungkin tadi mengadakan emergency UN meeting assembly. Nah masalahnya kalau kita melihat belakangan ini kita melihat PBB
yang seharusnya sejatinya itu menegakkan international law atau hukum internasional, ternyata seperti tidak mampu karena pada saat ada resolusi yang bertujuan untuk mewujudkan perdamaian ternyata malah justru diveto oleh Amerika Serikat. Artinya ini seperti tidak sinkron. Nah, kalau Anda melihat apakah kekhawatiran ini sebenarnya juga jangan-jangan malah berasal dari seperti lembaga dunia termasuk PBB yang seolah powerless dan outputnya semakin tidak bisa diharapkan, Pak Reza? Memang harus kita akui ya, PBB ini sudah sepuh ya, berdiri tahun 45, sudah melewati masa perang dingin dan sekarang kecenderungan kepada perang dingin, tapi dengan unilateralisme Amerika Serikat. Kita harus akui, Dewan Keamanan PBB itu belum benar-benar mencerminkan harapan dunia untuk sebuah kehidupan yang lebih adil, lebih tertib, dan lebih berwibawa, seperti yang persis dinyatakan oleh piagam PBB itu sendiri. Dalam pandangan saya, PBB yang sudah berusia 80 tahun itu memang harus direformasi. Direformasi karena 5 anggotanya itu tidak menggambarkan peta kemasyarakatan dunia. Kita lihat misalnya anggota pertama adalah China. China hanya mewakili budaya Mandarin. Yang kedua adalah Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Rusia. Mereka hanya mewakili peradaban Judeo-Christian Roman. Di manakah peradaban Asia? Tidak ada. Di manakah peradaban Afrika? Juga tidak ada. Karena itu kita hendaknya memikirkan mengundang masuk negara-negara dengan kriteria-kriteria tertentu. Misalnya kita sudah belajar dari pengalaman elected 10. Jadi ada 10 negara yang dipilih karena mereka mewakili wilayah mereka. Dari elected 10 ini kita bisa belajar bahwa keanggotaan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB itu hanya berlaku sebentar karena senantiasa suara dikalahkan oleh veto dari salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB, terutama sekali Amerika Serikat. Jadi ke depannya saya pikir alangkah indahnya kalau dunia ini selain anggota tetap yang saat ini 5, itu ditambah dengan 10 anggota tetap di masa depan, mungkin untuk 5 tahun pertama. Misalnya yang mewakili peradaban Islam, belum ada. Yang mewakili peradaban Hindu, belum ada. Yang mewakili kawasan Afrika, belum ada. Selanjutnya juga yang mewakili negara-negara yang cinta damai, belum ada. Kemudian juga negara-negara yang membangun dengan mengedepankan prinsip-prinsip sustainable Baik, development Pak goals. Reza, itu bisa menjadi Dalam konteks masukan ini, ke depan ya melihat supaya ada membuat potensi PBB ini bisa apa ya tetap dipercaya untuk tetap menjaga hukum internasional. Pak Reza, terakhir kalau kita melihat tatanan dunia saat ini kemudian dinamika yang berkembang ya, banyak ketegangan itu timbul akibat dari sikap atau bahkan pernyataan dari Presiden AS Donald Trump. Nah, memangnya kalau dari analisa Anda, Pak Reza, pendulum konflik itu masih ditentukan oleh AS tidak sih dalam tatanan dunia saat ini, dan pengaruh mereka apakah masih sebesar itu? Kalau kita melihat dari kasus yang terjadi sekarang ya, pada saat Amerika Serikat menyerang Venezuela, dia dengan mudahnya itu menenggelam Rusia dan Cina yang ada di sana. Itu yang pertama. Kemudian pada saat Amerika Serikat merancang menyerang Iran, ternyata Amerika Serikat memiliki kelemahan karena sekutu-sekutu dia di Timur Tengah ternyata enggan wilayah udaranya dilewati oleh peluru kendali dari Amerika Serikat maupun dari Israel menuju Iran. Di sini terlihat bahwa Amerika Serikat harus bekerja berdasarkan prinsip-prinsip multipolarisme. Yang ketiga, pada saat dengan melihat krisis di Greenland sekarang, itu terlihat bahwa kepemimpinan Amerika Serikat mulai ditantang oleh kombinasi kekuatan NATO minus Amerika Serikat, yang pertama. Dan yang kedua ada negara-negara anggota NATO yang diam-diam berhubungan dengan Rusia dan berhubungan dengan Cina. Karena mereka melihat bahwa Amerika Serikat yang selama ini melindungi mereka ternyata menjadi ancaman mereka di masa depan. Di kondisi ini mengingatkan saya bahwa di satu sisi kecenderungan unilateralisme Amerika Serikat sangat besar, tapi pada saat yang sama ada juga kecenderungan multipolarisme untuk hidup pada saat yang sama. Baik, Pak Reza, kita nantikan seperti apa karena di sisi lain juga negara-negara di Global South ini mulai bersuara, apalagi ada aliansi seperti BRICS dan tentunya akan lebih mewarnai kondisi geopolitik dunia. Terima kasih Pak Reza atas pencerahannya untuk Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.